Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang regresi linear. Jadi sebenarnya apa sih regresi linear itu? Simpelnya regresi linear itu adalah cara kita memandang suatu data itu sejauh apa sih errornya, dan juga kita bisa memprediksi bagaimana data selanjutnya jika kita masukkan sebuah persamaan dan apakah data tersebut sesuai dengan data-data yang udah kita cari tahu sebelumnya. Nah, bahasa simpelnya itu akan bisa kita pahami jika kita tahu cara kerja regresi linear ini. Oke, untuk memahami bagaimana regresi linear itu bekerja, misalkan saya ingin melakukan sebuah penelitian, yaitu pengaruh dari gaji guru, kenaikan gaji guru terhadap misalkan nilai rata-rata ujian IPA misalkan. Nah, kita bisa buat permisalan dulu ya. Berarti X itu untuk gaji guru dinaikkan seberapa gitu. Lalu Y untuk nilai rata-rata, nilai IPA. Maka kalau misalkan kita ingin gaji gurunya kita naikkan di suatu sekolah ya, misalkan di suatu sekolah gaji guru dinaikkan di sekolah 1, itu maka kita bisa tulis kenaikan gajinya dibandingkan dengan nilainya. Maka di sekolah kedua sama X2 dengan Y2, maka akan terus berlanjut, maka kita bisa tulis dengan N, yaitu XN, YN. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah diagram kartesius, maka diagramnya akan seperti ini. Nah, di sini ada sumbu Y dan juga ada sumbu X. Nah, sumbu Y ini kita tadi simpulkan kalau itu adalah nilai IPA, dan sumbu X itu adalah gaji gurunya atau pendapatan gurunya. Nah, artinya kalau kita naikkan gaji gurunya, maka kita bisa meraih nilai IPA juga lebih tinggi. Nah, maka kita bisa anggap data-data yang sudah kita dapatkan, misalkan dari data pertama, ini adalah data yang pertama gitu ya. Terus ini ada data kedua, X2, Y2, lalu ada ini dan seterusnya gitu. Jadi kita anggap ini sebuah sebaran nilai data gitu ya. Nah, di sini misalkan di sini adalah yang data ke-10. Misal saya punya 10 sekolah gitu ya. Nah, maka kita bisa anggap kalau ada sebuah garis yang kita buat untuk merepresentasikan kalau nilai-nilai yang bisa dihasilkan dari kenaikan gaji guru ini mana yang pendistribusiannya atau errornya itu paling sedikit. Nah, error itu apa sih? Jadi error itu seperti ini. Jadi ini kan data pertama, dia tepat di garis tengah ya. Sedangkan misalkan ini data kedua, ternyata dia punya jarak Y yang lumayan jauh. Kalau sedangkan jarak dari data ketiga tidak terlalu jauh juga. Tapi kalau misalkan di sini ini adalah misalkan data ke-7, sekolah ke-7, ternyata nilainya itu cukup jauh. Nah, di sini fungsi regresi linear ini itu nanti kita akan mencari tentang sejauh mana data tersebut error. Jadi kita menganggap ini adalah errornya. Oleh karena itu, dengan kita kita membuat sebuah garis semu ini, garis yang memprediksi ini, kita anggapnya itu adalah dia sebuah persamaan ya. Kalau di dalam matematika itu adalah Y sama dengan AX plus B. Maka artinya kalau misalkan data-data di sini yang sudah dibuat dengan bentuk scatter plot, maka nantinya kita cari tahu errornya tuh berapa aja gitu loh di setiap data-data ini. Nah, oleh karena itu model regresi linear kalau di dalam bentuk persamaan itu bentuknya akan seperti ini.
akan sedikit berbeda dengan rumus biasanya. Rumusnya itu, persamaannya itu untuk model regresi linear itu adalah Y sama dengan AX plus B plus epsilon. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, epsilon itu adalah nilai errornya. Jadi nilai minimal error. Jadi kita meminimalisir error tersebut. Nah, artinya kalau misalkan kita buat errornya itu bahkan 0, maka artinya rumusnya akan tetap seperti biasa, seperti Y sama dengan AX plus B. Untuk regresi sederhana itu kita bisa contohkan dengan seperti berikut. Yang tadi kita contohkan itu sebenarnya sebuah contoh dari regresi linear yang sederhana. Nah, di sana kita misalkan yang tadi itu pengaruh dari gaji guru terhadap nilai IPA. Di sini gaji guru itu sebagai nilai X dan nilai IPA itu adalah Y. Nah, X di sini itu sebagai variabel independen. Sedangkan Y ini adalah variabel dependen. Di sini regresi linear itu sebenarnya yang sederhana ya, itu adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen yaitu X dengan variabel dependen atau Y. Maka bisa diartikan bahwa satu formula ini, satu kejadian ini bisa direpresentasikan dengan cara ditulis sebagai Y sama dengan AX plus B. Yang mana Y di sini adalah variabel dependen atau yang dipengaruhi, sedangkan variabel X itu adalah yang mempengaruhi. Nah, A di sini adalah harga Y ketika X-nya itu sama dengan 0, dan sedangkan B itu adalah angka arah atau koefisien regresi, yang mana itu merupakan sebuah peningkatan ataupun penurunan suatu variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Jadi apabila nilai B ini positif, maka akan terjadi sebuah kenaikan, dan apabila nilai B ini negatif, maka terjadi penurunan. Nah, selanjutnya itu adalah regresi linear berganda. Nah, syarat dari regresi linear berganda ini setidaknya ada 2 atau lebih dari variabel independennya. Sebagai contoh, misalkan kenaikan gaji guru, dan juga media pembelajaran misalkan. Apakah iya itu kedua ini, apakah nantinya akan mempengaruhi nilai dari nilai dari siswa dari pelajaran IPA? Nah, untuk mengetahuinya makanya kita harus mengujinya terlebih dahulu. Jadi nanti kita menguji kenaikan gaji guru terhadap nilai IPA dan juga pengaruh dari media pembelajaran terhadap nilai IPA. Nah, oleh karena itu, kenaikan gaji guru ini kita menganggapnya sebagai X1 dan media pembelajaran ini adalah X2. Sedangkan nilai IPA itu adalah variabel Y-nya atau variabel dependennya. Jadi semakin banyak variabel independennya, nanti akan menghasilkan rumus yang berbeda juga. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan satu variabel lagi yang mana dia berperan sebagai X3. Nah, maka akan jadi seperti ini dan seterusnya sampai X10, X berapa dan terserahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pola di sini, dari berkaca dari rumus sebelumnya juga, rumusnya itu kan tadinya adalah Y sama dengan A plus B X, atau apa namanya, kalau misalkan kita ingin cari tahu sebanyak variabel yang sudah kita tambahkan atau variabel independennya, maka kita bisa tulis B1 dan X1.
karena nanti akan berpengaruh dengan jumlah variabelnya. Nah, artinya kalau misalkan variabel independennya itu ada 2, maka kita tulis B2 X2. Nah, kalau misalkan kita menambahkan variabel independennya satu lagi, maka hasilnya akan menjadi B3 X3 dan seterusnya sampai sebanyak Bn dan Xn. Nah, inilah salah satu contoh dari regresi linear berganda. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan nilai dari X1 ini mempengaruhi nilai Y-nya, maka nantinya akan akan berpengaruh juga. Nah, nilai dari B ini juga bisa positif, juga bisa negatif, sama seperti sebelumnya. Artinya kalau misalkan keduanya ini kita uji, lalu nilai B2 misalkan, nilai B2 itu negatif, maka artinya ketika B1 itu naik dan B2 itu negatif, maka hasilnya kita bisa tahu mana yang lebih berpotensi atau lebih signifikan mengalami sebuah perubahan. Itulah penjelasan singkat terkait regresi linear, mulai dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.